Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggrek Permata Samaradiva dengan NIM 2310151 dari kelas Informatika D. Nah, jadi di sini saya selaku ketua kelompok 3 ingin membahas tentang video yang ke-8 dari video tutorial yang telah diberikan sebelumnya. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang fungsi aktivasi dalam perseptron learning. Nah, jadi fungsi aktivasi ini itu mempengaruhi cara kerja perseptron nih. Kayak bagaimana sih diubah skema backpropagation-nya. Jadi ini tuh cara kita update ya. Kita update bobot dan biasnya. Langsung saja yang pertama kita akan bahas nih. Yang pertama kita bakalan review perseptron learning dasarnya. Nah, jadi di sini tadi tuh saya tadi tuh sudah eh, kita mempelajari rumus-rumus yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Terus yang kedua kita akan bahas perseptron dengan fungsi aktivasinya. Kayak kita nambahin nih fungsi aktivasi ke dalam perseptron. Kita bisa lihat apa aja sih yang berubah di dalam ketika kita nambahin fungsi aktivasi di dalam perseptron ini. Terus yang ketiga ini, agenda yang ketiga, kita membahas inti materinya nih. Nah, kayak bagaimana sih fungsi aktivasi mengubah rumus backpropagation dan kenapa kita harus libatin turunan atau derivatif ya, derivatif dari fungsi ini. Terus yang keempat, kita akan bahas tentang tabel fungsi aktivasi serta turunan-turunannya ya, satu per satu nanti kita bahas. Kayak ada identity, sigmoid, tan, ReLU, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir ini kita cara implementasinya kayak apakah kita memakai Microsoft Excel atau kita pakai Python nih. Jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama. Jadi di sini tuh sebentar, saya tidak ada baterai. Langsung saja kita lanjut ya. Kita lanjut untuk kita review nih tentang perseptron learning dasarnya. Jadi ini kita yang pertama itu kan kita hitung outputnya nih. Ada 4, yaitu kita akan menghitung outputnya, terus menghitung errornya, menghitung bobot, dan menghitung biasnya. Nah, yang pertama kita menghitung output. Output ini tuh kita hitung dengan rumus O sama dengan input dikali bobot ditambah bias. Jadi ini kita kali ya, input dengan bobot, terus kita tambahin biasnya. Baru kita akan mendapatkan hasil dari outputnya. Nah, langsung yang kedua ini ada untuk menghitung error. Kita gunakan rumus error sama dengan Y kurang O. Jadi kita tadi kan sudah mendapatkan output nih. Terus kita hitung error dengan rumus ini. Jadi ini tuh selisih antara target yang benar dengan output yang dihasilkan tadi modelnya. Terus yang ketiga, update bobot. Ini kita perbarui. Kita pakai rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah error dikali learning rate-nya dikali dengan inputnya. Nah, jadi ini kita bisa tahu nih seberapa besar sih langkah pembaruan yang kita ambil. Terus yang keempat ini tuh bias yang udah diperbarui nih dengan rumus bias baru, bias new sama dengan bias old, bias lamanya ditambah error dikali dengan learning rate-nya. Nah, ini tuh
setelah kita diperbarui ya, apa sih yang dia bakalan diperbarui nih? Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, langsung di sini ada terlihat nih. Karena kan tadi ini ada sudah rumus-rumusnya di sini, terus saya juga taruh di sini. Ini perubahannya nih, contoh-contohnya. Contoh gambarnya sih. Terus yang pertama di sini ada output. Jadi kan tadi outputnya itu kita itu 0 sama dengan X dikali W ditambah B kan. Nah, jadi outputnya itu sudah berubah menjadi output sama dengan function X dikali W ditambah bias. Input dikali bobot ditambah bias. Nah, jadi ini nggak bisa nih. Kayak misalnya, kan ini ada X dikali W ditambah B. Jadi ini kita tidak bisa langsung jadi output. Tapi kita masukin dulu ke dalam fungsi aktivasi ini. Fungsi aktivasinya, kita masukin fungsi aktivasi dulu, baru bisa menghasilkan output. Langsung perubahan yang kedua itu ada update bobot. Jadi perubahan bobotnya yang awalnya tadi itu kan ada W new sama dengan W old ditambah error dikali learning rate dan dikali dengan inputnya. Sekarang ini tuh ada tambahannya ini W new sama dengan W old terus ditambah f action x ini. Functionnya ini tuh ini termasuk turunan atau derivatif dari fungsi aktivasinya. Nah, langsung perubahan yang ketiga yang biasnya ini itu, kita yang pertama tadi sudah pakai B new. Kita pakai B new sama dengan B old, terus yang di sini perubahannya itu B new sama dengan B old, rumusnya ya, B old ditambah E ditambah error dikali learning rate dikali sama function atau turunan ini ya. Itu pokoknya perubahannya selalu ada turunan ini fungsinya. Turunan fungsi aktivasi ini. Jadi ini kita pakai fungsi aktivasi, kita harus libatin nih si fungsi aktivasinya. Karena tadi karena memang sesuai judul ya dengan fungsi aktivasi. Jadi ini dalam proses update bobot dan bias. Terus masuk ke slide yang selanjutnya. Yang pertama ini tuh ada backpropagation. Yang dimana ini dalam proses backpropagation ini itu kita nerusin nih sinyal error dari output terus balik lagi ke seluruh jaringannya. Nah, di sini kan ada kayak di sini ada turunan fungsi aktivasi itu. Nah, jadi ini tuh bisa nentuin seberapa besar sih kontribusi setiap bobot terhadap outputnya, terhadap errornya. Maaf guys. Terus yang kedua itu ada aturan chain atau rule. Nah, jadi ini tuh kita nurunin nih sebuah fungsi komposisi. Kita harus turunin kayak kita turunin komposisi fungsi memerlukan turunan setiap komponen. Jadi, kita harus nurunin setiap komponennya satu persatu karena output kita adalah function X dikali W ditambah B. Berarti ini itu kita nyari gradien terhadap bobot atau W. Jadi kita harus kalikan dia dengan turunan F ini. Itulah aturan chain rule-nya. Terus yang ketiga ini ada gradien. Nah, gradien ini itu turunan fungsi aktivasi dalam dunia
kita dalam di machine learning ya. Jadi ini disebut gradien. Gradien ini tuh nentuin arah dan besarnya perubahan bobot saat learningnya ini berlangsung. Terus yang keempat ini itu ada fungsi linear. Jadi kalau fungsi aktivasinya adalah linear atau identity, berarti turunannya itu 1. Dan kalau dikalikan dengan 1, nih hasilnya bakalan tetap sama. Jadi faktor ini tuh enggak sih harus banget, bisa sih kita abaikan. Nah, ini kalau kita demo dengan fungsi linearnya ini tuh, kita nggak perlu nulis turunannya lagi. Jadi langsung kita masuk ke ini, ada tabel. Jadi di sini itu langsung kita ada masuk ke detailnya, tabel fungsi aktivasi dan turunannya. Yang pertama di sini ada identity atau linear ya. Jadi ini formulanya itu fx sama dengan x, functionnya. Terus outputnya sama dengan inputnya. Jadi ini tidak ada transformasi. Jadi turunannya itu nanti fungsi aktivasi function x sama dengan 1. Function x sama dengan 1. Ini nilainya selalu 1 ya. Bernilai 1 karena turunannya cuma 1. Berarti nih di dalam rumus update kita bisa sih pakai ini. Terus ini tuh yang paling sederhana dibanding yang lain-lainnya ini. Selanjutnya yang kedua ada yang kita lanjut ya guys ke binary step. Ke binary step ini ada ini tuh fungsi aktivasi yang apa ya? Yang ndak informatif untuk backpropagation. Di sini tuh di binary step ini tuh ada function ini, functionnya 0 jika x lebih kecil dari 0. Dan 1 jika x lebih besar dari 0. Lebih besar dari sama dengan 0 karena ini tuh turunannya 0. Berarti ini juga ya tidak terlalu informatif untuk backpropagation-nya. Langsung kita masuk ke sigmoid atau logistik. Ini ada sigmoid x sama dengan 1/1 tambah e dipangkat min x besaran. Terus ini itu output antara 0 dan 1. Nah, jadi turunannya ini tuh ada 1 dikurang function x. Jadi ini kita gunakan nilai output sigmoid itu sendiri untuk kita hitung turunannya secara benar ya. Terus kita masuk ke tan. Ini sama kayak yang sigmoid tadi, kita pakai output tannya. Dimana itu outputnya antara -1 dan 1. Antara -1 dan 1 ya. Terus ada ReLU atau Rectified Linear Unit. Ini termasuk yang efisien ya. Ini tuh untuk fungsi aktivasinya selain ReLU ini ada GLU, LU, dan yang lain-lain. Ini kita pakainya ReLU ya untuk ininya.
untuk fungsi aktivasi yang di sininya. Jadi di sini ada fx 0 jika 0 jika x-nya lebih kecil sama dengan 0 dan x-nya jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini tuh begitu. Ini ada juga kan yang Gaussian-nya itu yang GLU-nya, GLU. Langsung kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini tuh penjelasan detail-detail fungsi yang tadi ya, karena di sini mungkin nggak jelas, jadi saya taruh di sini juga. Terus ini yang ReLU tadi kita populer dipakai di deep learning karena efisiensi komputasinya. Udah, langsung kita lanjut. Nah, di sini ada rumus lengkap untuk update dengan fungsi aktivasi ya. Yang pertama ada hitung output tadi, input dikalikan dengan bobot ditambah bias, terus hasilnya nanti kita masukin ke fungsi aktivasinya. Terus langkah keduanya itu kita bandingkan nih, untuk hitung errornya kita bandingkan target Y dengan outputnya yang dihasilkan, output yang dihasilkan tadi. Terus yang ketiga ada new, update bobot ya, ini kita update bobot, yaitu bobot baru sama dengan bobot lama ditambah error dikali learning rate dikali X dikali function X, fungsi aktivasinya. Terus ada kita update bias dengan rumus ini, new sama dengan all plus ditambah error dikali learning rate dikali function X, fungsi aktivasinya. Terus ini learning rate, ini udah jelasin ya. Terus nih, lanjut kita masuk ke sigmoid. Sini, studi kasus sigmoid activation-nya ya. Jadi ini itu ada fungsi sigmoid X sama dengan 1 atau 1/1 tambah E dipangkat min X. Jadi ini kita masukin, nanti outputnya itu ini, kita masukin net inputnya ke dalam sigmoidnya. Untuk hitung errornya, rumusnya ini seperti biasa. Terus turunan sigmoidnya ini f function X. Lanjut di sini ada untuk turunannya ini, untuk update bobotnya ini rumusnya. Terus update biasnya ini juga. Jadi ini tuh output sigmoid ini sudah tersedia output O tadi. Jadi nanti turunannya kita bisa hitung langsung dari O dikali 1 kurang dibanding O. 1 kurang O. Ini tanpa komputasi ulang, terus nilai outputnya antara 0 dan 1. Cocok untuk probabilitas klasifikasi biner. Terus yang ketiga keras dan framework ML otomatis. Hitung turunan ini pakai automatic differentiation. Terus ini kalau kita bangun dari scratch-nya berarti kita pakai Excel atau Python manual. Kita ini wajib nambahin fx ini ya. Kita wajib tambahin sendiri manual. Terus ada framework versus implementasi manual. Jadi ini ada bisa kita lihat di sini ada keras atau TensorFlow atau PyTorch, terus ada Excel atau Python manualnya. Nah, jadi kalau kita perbedaan cara kerjanya, jadi kalau kita misalnya kita bandingin nih antara si TensorFlow dan Python manual atau PyTorch ini juga, jadi kita gunain keras. Ini semua turunan dan backpropagation ini sudah ditangani otomatis oleh si TensorFlow ini atau si keras-keras ini di sini. Kayak misalnya nanti kita ada seperti yang bisa kita lihat ini, turunan dihitung otomatis oleh library, terus backpropagation ditangani oleh autograd engine, terus cukup
tentukan fungsi aktivasi. Nih contohnya model.add Dance activation sama dengan sigmoid. Jadi ini kita tidak perlu definisi manual kayak fx seperti yang tadi, kecuali custom activation-nya. Terus ini tuh cocok untuk kita produksi atau prototyping yang cepat. Terus kalau untuk yang Excel nih, memang semua formulanya ditulis secara eksplisit. Terus ini kita juga wajib nambahin f function tadi dalam rumus update-nya. Untuk sigmoidnya, kita nambahin kolom U dikali 1 kurang U. Terus untuk rel U-nya, tambahin logika if logika jika X lebih besar dari 0 dan 1 else 0. Ini berguna untuk pemahaman dalam cara kerja NN. Langsung ini kita masuk ke langkah implementasi Excel dan Python-nya. Kalau dipakai Microsoft Excel, kita berarti buat kolom X, W, B, net. Jadi ini nanti kita buat kolom ya. Terus nanti X dikali W ditambah B, terus nanti tambah kolom output 91 per 1 tambah X-nya untuk sigmoidnya, terus kolom errornya yaitu Y dikurang outputnya, target dikurang output, terus kolom turunan output kali 1 kurang output, update bobotnya yaitu W lama tambah error dikali learning rate dikali X dikali turunan, terus update biasnya B lama ditambah error dikali learning rate dikali turunan. Terus kalau kita pakai Python NumPy, ini kita cukup masukin kode-kodenya saja. Kayak misalnya, jadi nih kita pakainya ini Python NumPy ini untuk kayak apa ya? Lebih apa ya? Lebih bagus mungkin. Di ini kan ada kode pertamanya nih kayak fungsi sigmoidnya 1/1 tambah empty dot x-nya ini tuh turunan sigmoidnya, terus ini ada turunan sigmoid, terus ada untuk hitung forward pass-nya, terus ada o sigmoidnya, terus ada backprop untuk hitung errornya, terus ada untuk hitung grade-nya. Terus kita update deh. Jadi ini bisa kita pakai di apa ya, di Jupyter Notebook mungkin, di Google Colabs, pokoknya kita buat codingannya aja. Terus ini untuk ringkasan-ringkasannya dari semua materi-materi yang telah saya jelasin, langsung bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika menggunakan fungsi aktivasi, rumus update bobot dan biasnya itu berubah. Jadi ini perlu kita kalikan dengan turunan f function x. Terus fungsi linear atau identity kita memiliki turunan dengan 1, yang dimana bisa kita abaikan dalam perhitungan itu. Terus ada sigmoidnya, function x sama dengan function x dikali 1 dikurang fungsi aktivasi. Jadi ini turunannya berbasis output sigmoid itu sendiri ya. Terus ada 10. Ini. Terus ada framework seperti Keras atau PyTorch menghitung turunan secara otomatis atau autograd. Terus ada implementasi manual di Excel atau Python, wajib kita nambahin kolom atau variabel turunan secara eksplisit. Mungkin cukup sekian penjelasan video yang ke-8 dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.